Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan nih pembahasan dari kompetensi aljabar ya untuk KKM numerasi kompetensi aljabar nomor 4 nih yang belum sempat kita bahas saat kita ada di kelas numerasi pada hari Selasa lalu gitu ya. Oke, nomor 4 ini soal pilihan ganda kompleks dan narasinya masih sama nih dengan soal yang lainnya yaitu tentang telekomunikasi di Indonesia ya yang terbagi menjadi kabel, nirkabel dan juga seluler. Nah, di sini juga ada fungsi ya, di sini ada fungsi yang menyatakan bahwa fx sama dengan 1,3x kuadrat ini harusnya ya, ini harusnya adalah x kuadrat. Ini itu menyatakan ini x kuadrat ya. Ini itu menyatakan banyak pengguna telepon seluler gitu ya dalam juta, di mana ketika X-nya 0 itu merepresentasikan tahun 2000. Sekarang kita langsung saja. Nah, di sini ada tabelnya nih, ya tabel yang menyatakan pertumbuhan dari pengguna telepon seluler, kabel, dan juga nirkabelnya. Kita langsung ke pertanyaannya dulu aja ya. Nah, kita diminta nih menentukan apakah tiga pernyataan ini itu benar atau salah gitu. Sekarang kita lihat yang pertama dulu. Katanya berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 ya, sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia itu adalah sebanyak ini 242.524.123 jiwa. Nah, kalau kita kaitkan katanya dengan grafik banyak pengguna telepon, berarti grafik yang tadi ya pada tahun 2010 nih katanya lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sebagai pengguna telepon seluler gitu. Jadi 242 jutaan ini jumlah penduduk Indonesia. Nah, berdasarkan grafik tadi dan fungsi yang tadi di awal, kita punya data tuh pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2010. Nah, apakah dari dua data tadi, apakah kita bisa simpulkan nggak gitu, benar nggak kalau lebih dari 50% penduduk Indonesia itu adalah sebagai pengguna telepon seluler? Berarti tentunya di sini kita harus punya dulu nih data berapa banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2010. Nah, kita manfaatkan fungsi yang tadi di awal ya. Jadi kita coba kerjakan dulu di sini ya. Nah, di sini tadi kita punya fx itu sama dengan 1,3x kuadrat ditambah dengan 1,6x ditambah 3,7. Ya, di sini yang diminta tahun 2010. Ketika tahun 2000 x-nya 0, berarti ketika tahun 2010 x-nya 10 ya kan? X-nya itu 10, berarti kita cari F10 di lembar selanjutnya aja ya. Nah, berarti kita cari nih F10-nya berapa. Ini untuk pernyataan 1, F10. Nah, berarti kita masukkan ke fungsi tadi menjadi 1,3 kali 10 kuadrat ditambah dengan 1,6 dikali 10 ditambah 3,7. Nah, ini berarti 1,3 dikali 100 ya, atau 130, langsung aja ya. 130 terus 1,6 dikali 10 berarti adalah 16 ya, ditambah 3,7. Nah, ini kita peroleh hasilnya adalah 149,7 juta. Nah, jadi pada tahun 2010 ada 149,7 juta pengguna telepon seluler. Nah, sedangkan jumlah penduduk Indonesia tadi adalah 242.524.123 jiwa ya, juta jiwa. Nah, ini adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk. Nah, ini adalah jumlah pengguna seluler. Ini di tahun yang sama ya, 2010. Nah, apakah jumlah pengguna seluler ini adalah 50%-nya dari jumlah penduduk? Kita bisa lihat jumlah penduduk itu adalah ini. Berarti 50%-nya itu pasti adalah 120 satuan ya. 120 satuan juta. Nggak apa-apa, kita nggak perlu tahu angka detailnya ya. 120 satuan juta nih. Nah, ternyata ya 149 juta atau pengguna telepon selulernya ini
Ini kan lebih besar ya, lebih besar dari 50%-nya jumlah penduduk ya kan, yang 121 juta ini. Gitu. Dari sini kita peroleh bahwa pengguna telepon seluler itu lebih besar dari 50% jumlah penduduk. Di sini pernyataannya apa? Menunjukkan bahwa lebih dari 50%. Nah, ini tadi kita punya perhitungan, dia lebih dari 50%. Nah, berarti pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Ya, betul ya. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Katanya apa? Katanya berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019, ya 2019 nih, ada 268 jutaan ya penduduknya gitu ya. Jika dikaitkan dengan grafik pengguna pengguna telepon seluler juga di tahun 2019, katanya lebih dari 75% penduduk itu pengguna telepon seluler. Berarti kita perlu tahu nih, di tahun 2019 itu pengguna telepon seluler itu berapa sih banyaknya gitu. Apakah dia itu lebih dari 75%-nya dari 268 ini gitu ya. Itu yang perlu kita tahu. Oke, sekarang kita hitung dulu. Ya. Bentar. Yang nomor 2, tadi kita punya jumlah yang ditanya adalah tahun 2019 ya. Berarti adalah F19, betul. Berarti yang kita tanya adalah ketika X19 atau F19. Berarti ini 1,3 dikali 19 kuadrat ditambah dengan 1,6 dikali dengan 19 ditambah 3,7 ya kan. Nah, 19 kuadrat berapa? 361 ya. Ditambah 1,6 kali 19 itu adalah 30,4. Langsung saja ya. 30,4 ditambah dengan 3,7. Oke. Nah, ini kita peroleh hasilnya perkaliannya 469,3 ditambah dengan 34,1, ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan jadi 503,4 juta. Sehingga pengguna telepon seluler di tahun 2019 adalah 503,4 juta. Nah, sementara jumlah penduduknya tadi adalah 268 jutaan ya. Ini nggak tahu nih angkanya berapa. Tapi di sini harusnya ada angka lagi ya. 268 jutaan ya, ini jumlah penduduknya. Oke, apakah pengguna telepon seluler yang 503 itu lebih dari 75% ini? Yo, lebih enggak? Kita bisa lihat nih, 75% dari ini berapa sih gitu ya. Ini 50%-nya, ini kan 100% ya. Kalian lihat aja, ini 75%, ini itu kan 100%. 50%-nya 130-an, ya 130 jutaan kan. 75%-nya berapa? 190 jutaan ya. Atau ini itu 100% nih. Nah, ini penggunanya aja udah lebih nih dari ini. Jadi pasti nih karena 503,4 juta ini aja udah lebih dari jumlah penduduknya, ya kan? Dari jumlah penduduk ya. Di sini 268 jutaan ini udah lebih dari ini, jadi pasti ya, dia pasti akan lebih dari 75%-nya dong, ya kan? Ini jangan lupa tulis jutanya, biar nggak dikira 503,4 doang ya. Nah ini, karena ini aja udah lebih dari 100% jumlah penduduknya, apalagi 75%-nya, kan gitu ya istilahnya. Jadi dia pasti lebih dari 75%-nya, sehingga pernyataan yang kedua itu adalah bernilai benar. Gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Katanya, kalau kita melihat grafik pertambahan pengguna telepon seluler setelah tahun 2007, ya, katanya 50% penduduk Indonesia itu punya lebih dari satu telepon seluler, katanya gitu. Nah, setelah tahun 2007 itu kan ada banyak. Ada 2008 sampai 2019. Nah, kalau di 2019 itu emang pasti punya lebih dari satu nih, karena penduduknya 268. Pengguna telepon selulernya 503, jauh lebih banyak. Jadi kemungkinan kan satu orang
punya lebih dari satu handphone kan gitu, atau ya ada yang punya dua, mungkin ada yang punya tiga gitu kan. Tapi lebih dari tahun 2007 di sini nggak ada di grafik ya, di grafik hanya sampai 2007. Lebih dari 2007 tuh ada banyak gitu, bukan cuma 2019 aja gitu. Nah, kita di atasnya di sini juga punya nih data 2010. Coba kita lihat deh, kalau di pernyataan nomor 3 ini, setelah tahun 2007 50%-nya punya lebih dari satu, artinya semua ya, artinya di tahun 2008, 2009 itu dari mulai pokoknya setelah 2007 sampai sekarang gitu tuh pasti punya. Berarti di tahun 2010 harusnya juga 50%-nya itu punya lebih dari satu telepon gitu. Nah, sekarang kita lihat deh yang 2010. 2019 kan tadi memenuhi nih. Sekarang kita lihat yang 2010. Nah, ternyata di 2010 jumlah penggunanya 149,7, masih lebih besar jumlah penduduknya ya kan? 149,7 masih lebih kecil dari jumlah penduduk, atau jumlah penduduk masih lebih besar dari pengguna telepon seluler. Jadi tidak seperti kalau kita pikirkan itu sepertinya tidak pasti gitu bahwa setiap orang punya lebih dari satu telepon. Bahkan mungkin ada yang belum punya handphone ya enggak? Jumlah penduduk 242. Kalau semuanya punya handphone aja, berarti ada 242 jutaan kan penggunanya gitu. Apalagi punya lebih dari satu. Pasti jumlah penggunanya lebih dari 242 dong. Sedangkan di 2010 jumlah penggunanya cuma 149,7. Gitu. Jadi di 2010 malah banyak yang belum punya handphone gitu. Masih banyak yang belum punya handphone, 50%, lebih dari 50%-nya punya handphone, tapi belum semuanya gitu, karena jumlah penduduknya masih jauh lebih banyak gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa pernyataan yang ketiga itu salah gitu ya. Kenapa salah? Contohnya di tahun 2010 ya. Contoh di tahun 2010 yang tadi kita sebutkan. Di tahun 2010 ya kan, jumlah pengguna telepon seluler masih lebih sedikit ya kan, pengguna telepon seluler itu masih kurang dari jumlah penduduk ya kan, masih kurang dari jumlah penduduk gitu. Kalau misalkan di sini katanya 50%-nya ya, 50%-nya punya lebih dari satu handphone, ya pasti dong jumlah penggunanya pasti harus lebih dari 242 ya, atau lebih dari 242 gitu. Jadinya maka kita bisa katakan bahwa pernyataan itu salah ya. Oke, itu untuk pembahasan nomor 4. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Semangat selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.